Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda dari Prodi PJKR 2B dengan NPM 241185201016. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Titis Wulan dari SPD MSI. Video ini berisi tentang menganalisis isu lingkungan. Isu lingkungan terbagi tiga, yaitu nasional, lokal, dan global. Dan saya akan menganalisis isu lingkungan global yang terjadi di Papua, khususnya Raja Ampat. Tanah Papua, surga dengan tanah alam yang tiada banding, mencakup hutan tropis, perairan sebening kristal, hingga hamparan hutan mangrove. Bentang alamnya yang melahirkan ekosistem yang tak ditemukan di tempat lain. Inilah mengapa Kepulauan Raja Ampat disebut sebagai salah satu tempat terindah di muka bumi. Tanah Papua juga menjadi rumah bagi masyarakat adat yang telah menjaga tradisi dan hidup harmoni dengan alam selama ratusan generasi. Namun, di sebalik keindahan lanskap yang memukau, kerusakan masih terus terjadi. Baiklah, masuk ke permasalahan isu lingkungan Raja Ampat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tetapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapatkan izin dari pemerintah sejak tahun 2017. Perusahaan tambang diam-diam membuka lahan di beberapa pulau kecil Raja Ampat. Tanpa sorotan media, hutan digunduli, tanah dikeruk, laut yang dulunya jernih sekarang keruh tertutup lumpur tambang. Bahkan terumbu karang rumah bagi ribuan spesies laut mulai tercemar oleh sedimen tambang. Kenapa ini bisa terjadi dan kenapa baru terungkap? Berikut fakta singkatnya. Tambang nikel di beberapa kepulauan kecil Raja Ampat termasuk Gak, Kawai, Manuran, Batang Pele, dan Menyaiput sudah mendapatkan izin eksplorasi bahkan produksi sejak tahun 2017 hingga 2018. Padahal sejak bulan Maret tahun 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pulau-pulau kecil harus dilindungi dari aktivitas berbahaya termasuk tambang. Namun, izin tambang tetap dikeluarkan hingga akhir tahun 2024 meski konstitusi telah melarangnya. Masalah ini mulai terungkap publik setelah Greenpeace dan Oligan Nusantara bersama Aliansi Pemuda Papua menggelar aksi damai dalam Forum Indonesia Critical Mineral Compass di Jakarta pada tanggal 3 bulan Juni 2025. Dalam laporan visual yang dirilis pada tanggal 5 bulan Juni 2025, Greenpeace dan Oligan menemukan penggundulan untuk pembukaan areal tambang nikel seluas 4.904 hektar yang terjadi sejak tahun 2020 hingga 2024. Laporan ini sontak menggegerkan publik dan memicu desakan masyarakat yang akhirnya membuat pemerintah menanggungkan sementara aktivitas tambang PT Gak Nikel. Pertanyaannya, siapa yang berani mengizinkan tambang nikel di Raja Ampat, Papua? Berdasarkan yang saya telusuri dan saya baca di beberapa halaman web, ada beberapa informasi yang mengenai perizinan tambang nikel. Berikut informasinya. Berdasarkan pencarian, situasi terkait tambang nikel di tanah Papua khususnya Raja Ampat cukup kompleks dan sedang menjadi sorotan. Berikut informasinya. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mencabut 4 izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang mencabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raimon Prakasa, dan PT KW Sejahtera Mini. Sejarah pemberian izin. Sampai saat ini ada 4 izin usaha pertambangan nikel yang dikeluarkan di wilayah Papua. 3 diantaranya berlokasi di pulau-pulau kecil di kawasan Raja Ampat, yakni Pulau Gak, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. PT Gak Nikel selaku perusahaan yang menambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya ternyata punya hak istimewa yang dikantongi sejak tahun 1998. Tahap eksplorasi dimulai tahun 1992, perpanjang tahap eksplorasi itu 2006 sampai 2008, sampai tahap konstruksi 2015-2017, dan tahap produksi 2018. Masalah dan pencabutan izin.
Proses pencabutan izin sudah dimulai sejak awal 2025. Setelah munculnya kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, tim Kementerian LH telah melakukan tinjauan lapangan di 4 lokasi penambangan nikel dan menemukan potensi terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan terganggu biodiversity. Ada juga dugaan indikasi korupsi dalam penerbitan izin usaha tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, izin-izin tambang nikel di Papua, khususnya Raja Ampat, diberikan dalam periode yang panjang mulai dari era 1990-an hingga 2010 oleh berbagai pihak berwenang saat itu. Namun, sekarang pemerintah di bawah Presiden Prabowo telah berani mengambil langkah tegas dengan mencabut izin-izin tersebut karena masalah lingkungan dan dugaan pelanggaran prosedur. Baiklah, solusi yang dapat saya berikan berdasarkan situasi kompleks tambang nikel di Raja Ampat. Berikut ada beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada solusi jangka pendek. Rehabilitas lingkungan, segera melakukan restorasi ekosistem yang telah rusak akibat aktivitas tambang, termasuk rehabilitas terumbu karang, hutan mangrove, dan habitat laut yang terdampak. Ini memerlukan anggaran khusus untuk melibatkan ahli lingkungan serta masyarakat lokal. Selanjutnya, evaluasi menyeluruh, melakukan kajian independen terhadap kerusakan lingkungan yang sudah terjadi dan potensi dampak jangka panjang. Hasil evaluasi ini menjadi dasar langkah-langkah perbaikan selanjutnya. Selanjutnya, solusi jangka menengah. Pengembangan ekowisata berkelanjutan. Raja Ampat memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi wisata bahari dan diving kelas dunia. Mengembangkan sektor ini dapat memberikan alternatif ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat lokal dibandingkan tambang yang rusak. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat Papua asli dalam pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata, memberikan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan memastikan mereka mendapatkan manfaat lingkungan dari konservasi lingkungan. Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas, menyelidiki tuntas dugaan korupsi dalam pemberian izin tambang dan memproses secara hukum pihak-pihak yang terbukti bersalah. Ini penting untuk menjaga terulangnya kasus serupa. Yang terakhir, solusi jangka panjang. Penetapan status konservasi yang kuat, memperkuat status Raja Ampat sebagai kawasan konservasi nasional atau bahkan mengajukan ke UNESCO sebagai warisan dunia. Status ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap eksplorasi. Selanjutnya, pengembangan blue economy, membangun ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan melalui budidaya rumput laut, perikanan berkelanjutan, dan industri kreatif berbasis kearifan lokal. Ini dapat memberikan nilai ekonomi tinggi tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya, sistem monitoring dan pengawasan digital, menggunakan teknologi satelit dan sistem monitoring real time untuk mengawasi aktivitas di perairan Raja Ampat, mencegah penambangan ilegal, dan memantau kesehatan ekosistem. Baiklah, itulah yang bisa saya analisis dan saya telusuri berita-beritanya. Salah atau kurangnya saya menyampaikan informasi tersebut, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, simple thing.